Saudara-saudaraku, menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 37 berkenaan dengan orang fasik. Siapakah orang fasik atau ciri-ciri utama orang fasik dalam hubungannya dengan orang benar? Dikatakan ayat 12 dan 13. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi orang fasik memang begitu merencanakan kejahatan kepada orang-orang benar, dan bahkan melihat bagaimana orang benar itu hidup. Orang fasik itu menggertakkan gigi dengan getar karena saking tidak senang, jengkel, benci, dan oleh karena itu ia merencanakan perbuatan-perbuatan jahat terhadap orang benar. Namun dalam ayat yang selanjutnya, ayat 13, Tuhan mentertawakan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Karena apa? Waktunya sudah dekat. Dalam arti begini, kita diberi kesadaran bahwa tidak selama-lamanya orang itu hidup dalam dunia. Hidup mereka dibatasi oleh waktu, umur, usia, jadi berbatas waktu. Sekarang seolah-olah mereka super power, punya kekuatan, kekuasaan, posisi kedudukan, dan juga punya otoritas. Lalu dengan apa yang dimiliki itu, mereka berusaha merencanakan kejahatan-kejahatan untuk menindas, untuk membentengi atau untuk memagari, untuk mengisolasi, untuk memperlakukan secara tidak adil orang-orang benar. Intinya mereka merencanakan perbuatan jahat terhadap orang benar. Karena orang-orang fasik memang tidak suka melihat ketaatan, keteduhan, kesungguhan, ibadah, hati yang dimiliki oleh orang benar. Orang fasik tidak senang. Oleh karena itu mereka berusaha untuk melenyapkan, membinasakan, kemudian untuk menghilangkan agar tidak ada lagi orang-orang benar. Tapi apapun yang direncanakan oleh orang fasik terhadap orang jahat, di sini dikatakan Tuhan mentertawakan. Mengapa? Karena tidak lama lagi. Ini artinya bahwa Tuhan yang maha adil pasti berada di belakang orang-orang benar. Backingnya orang benar itu adalah Tuhan. Backingnya orang benar itu adalah Tuhan. Yang mengcover kehidupan orang benar itu adalah Tuhan. Yang menjaga, melindungi, menaungi kehidupan orang benar itu adalah Tuhan. Tuhan bersabda bahwa kemanapun dan dimanapun jejak langkah kaki orang benar, yaitu orang yang hidup seturut dengan kehendak dan kemauannya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Bahkan orang yang memusuhi pun dihancurkan. Oleh siapa? Oleh kekuatan Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menaungi. Bahkan di rumahnya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah orang benar. Untuk apa? Menjaga, untuk melindungi, untuk mengayomi, sehingga orang-orang benar terjaga dari perbuatan-perbuatan orang fasik. Bahkan dinyatakan bahwa orang-orang benar mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berbuat benar, tetaplah hidup benar, berpikir benar, mengisi hati perasaan kita dengan hal-hal yang benar, sehingga apapun yang kita lakukan dalam bentuk apapun, baik itu perkataan, perbuatan, sikap maupun pikiran, semua itu adalah benar. Mengapa? Karena posisi benar di hadapan Tuhan itu adalah posisi yang istimewa. Dan bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 8, barang siapa tinggal di dalam firman-Ku, dia benar-benar muridku, dia akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, firman Allah, firman Yesus Kristus, ialah orang yang hidup di dalam kebenaran dan akan dilepaskan, dibebaskan dari segala bentuk kejahatan. Nah, ini luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu setiap orang yang menerima pengajaran firman Tuhan, menyadari kesalahan, mengakui dosa dan salahnya, ia dididik dan dimantapkan untuk hidup dalam kebenaran, sehingga ia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi untuk bertahan hidup dalam kebenaran, tidak bisa tidak, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam firman Kristus,
hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Kristus, ia akan dilindungi, dijaga, dibebaskan dari segala kejahatan, dan juga dibebaskan dari sikap perbuatan orang-orang fasik. Oleh karena itu, hiduplah benar di jalan yang benar, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.